Halo Sahabat Barco, kembali lagi kita di Taste of Tradition bersama saya Chef Ines Tanker dan Minyak Laba Barco. Kali ini dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan membuat salah satu cake yang tentunya bernuansa merah putih, yaitu kita sebut cake merah putih atau bisa juga kita biasa disebut red velvet. Mari kita buat. Oke, pertama-tama kita akan buat sponsnya, yaitu kita ada bahannya di sini adalah telur utuh, gula halus, mentega tawar, susu bubuk, tepung terigu protein rendah, dan juga sedikit emulsi. Dan untuk frostingnya yang kedua kita akan buat yaitu keju krim, gula halus, dan mentega tawar. Dan tentunya kita akan menggunakan di sponsnya yaitu minyak laba Barco, minyak laba pilihan yang sehat dan tentunya baik buat keluarga kita semua. Oke, untuk buat sponsnya pertama-tama kita masukkan gula halus. Kemudian telur, di sini kita gunakan 7 telur utuh ya. Kemudian ini kita kocok terlebih dahulu. Kita kocok sebentar terlebih dahulu sebelum kita mau masukkan emulsi ya. Fungsinya untuk supaya pori-porinya lebih rata ya. Tapi kalau kalian mau, ini optional, kalau kalian mau tidak pakai emulsi tidak apa-apa. Yang penting dipastikan bahwa telurnya segar. Kita naikkan kecepatan perlahan buat sampai kental berjejak. Biasanya sekitar 10 menit. Sekarang kita siapkan yang berikutnya. Ini kita ayak tepung terigu dan susu bubuk. Kemudian kita timbang untuk minyak laba Barco-nya. Ini kan kita campur samaan dengan menteganya. Sekarang kita panaskan menteganya. Untuk menteganya hanya sampai dia leleh saja ya, jangan sampai terlalu over boiling ya, jangan sampai dia pecah. Ini sembari kita ayak. Dan nantinya kita untuk red velvet sendiri atau kue merah putih ini sponsnya akan berwarna merah. Jadi kita akan gunakan perisa red velvet dan juga tambahan daripada merah cabai. Ya, kita lihat sudah mulai lumer ya, ada bubble kecil, berarti dia sudah siap ya seperti ini. Kita tambahkan minyak laba Barco. Fungsinya di sini nanti dia juga akan membuat sponsnya lebih lembut. Ya, kita masukkan perisa red velvet sekitar 1 sendok makan, dan juga perisa merah cabai ya, ini sekitar 1 sendok teh. Ini kita akan aduk. Nanti warna kalau memang misalnya merahnya diperlukan, kita akan tambahkan merah cabai pada saat sudah dicampur dengan adonan ya. Jadi sekarang ini hanya sampai seperti ini aja. Kita akan pakai sistem pancing untuk supaya membuat adonannya lebih sempurna ya, lebih gampang. Karena biasanya untuk percampuran antara minyak dengan adonan utama sering terjadi masalah, misalnya tidak tercampur dengan baik, maka dia akan bantek atau sering turun ya. Begitu udah matang habis itu turun, minyaknya jadinya jatuh di bawah. Nah, kalau ini sistem pancing akan membantu supaya dia beremulsi dengan lebih baik. Jadi kita pakai pancing yang sedikit besar untuk supaya kita lebih mudah untuk mengaturnya. Kemudian kita siapkan juga loyang. Di sini saya buat 3 loyang 18 cm diameter yang sudah diberikan baking paper dan diolesi dengan mentega. Suhu untuk oven sekitar 180 derajat sampai 200 sekitar 15 menit. Ya, sedikit lagi. Kita bisa lihat bahwa adonan sudah mulai mengental. Ya, kita lihat dulu. Ini belum, tapi kita bisa lihat ya. Ya, ini adonannya sudah mulai ya jatuhnya perlahan, tidak langsung turun. Kalau dia masih langsung turun, berarti kalian perlu kocok lagi. Ini sedikit lagi. Jadi kecepatannya sendiri adalah 3/4 kecepatan mesin yang kalian gunakan. Kalian bisa juga gunakan hand mixer. Ya, kecepatannya kalau hand mixer biasanya full. Jadi sekitar 2 menit lagi, habis itu kita selesai, kita tambahkan ayakan tepung terigu dan juga kita gunakan susu bubuk untuk menambahkan rasa ya, aroma vanila. Ini sudah selesai. Ini sudah kayak kalau di whipping cream itu stiff peak. Nah, kalau di adonan ini kental berjejak. Kalau sudah, ini kita akan kocok sebentar di atas dengan kecepatan rendah ya. Kita masukkan tepung dan susu bubuknya. Ini nggak usah sampai lama, tapi cuma sampai ini habis saja. Ya, nanti kita akan aduk lagi di bawah ya. Jadi ini hanya untuk supaya tercampur secara cepat aja. Oke, ini kita akan masukkan sebagian besarnya di sini. Kemudian sebagian kecil kita akan masukkan di mentega cairnya ya. Nah, ini kalau ini kita aduk biasa.
biasanya kalau dia mau lebih merah sponsnya biasanya menggunakan teknik dikukus ya. Tapi kalau buat saya kukus rasanya beda ya. Dan ini karena kita melakukan pakai adonan spons ya, not American spons yang lebih berat, maka warna biasanya akan sedikit lebih light ya. Ini kita aduk ya, saya lihat bahwa ini ini sudah bercampur hingga nanti lebih rata. Kalau bisa lihat bahwa kalau dengan sistem pancing biasanya jadinya membantu dia lebih mudah untuk menyatu ya, adonan utama dengan minyak ataupun lemak deh kalau kita bilang ya. Ini sekarang masih agak pink, kita tambahkan sedikit merah ya. Ini kita gunakan merah cabai. Ya. Untuk adonan ini biasanya ada juga yang sering menambahkan cocoa powder ya. Kalau misalnya dia tidak menggunakan perisai red velvet, ada tambahan sedikit saja untuk membuat dia menjadi merah tua. Oke, ini sudah rata ya, kita pastikan sudah rata. Ditimbang biasa sekitar 260-an gram ya. Lalu kita hentakkan. Oke, setelah itu kita akan masukkan ke dalam oven ya. Sembari menunggu kematangan untuk sponsnya, kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi kita akan buat frostingnya ya. Ini kita siapkan dulu krim keju. Sudah suhu ruang. Kita aduk bersama dengan menteganya. Jadi kita gunakan mentega tawar ya. Pedal sampai dia smooth. Pastikan bahwa ya keju krim dan juga untuk menteganya sudah dalam suhu ruang, tidak terlalu lumer ya, tapi tidak juga terlalu keras. Ya, sedikit dipercepat. Ini basic keju krim frosting yang biasa digunakan untuk red velvet ataupun juga bisa digunakan untuk beberapa cake lainnya ya, seperti carrot cake ya, pumpkin cake, bisa juga menggunakan frosting yang sama. Setelah smooth baru kita masukkan gula halus, pastikan sudah diayak ya. Kecepatan pelan dulu ya, supaya nanti gulanya tidak bertebaran ya. Setelah semua tercampur, baru kita sedikit percepat. Ya, kita akan aduk sampai dia smooth deh. Mungkin sekitar 10-5 menit ya. Ini untuk frostingnya kita akan bagi berdua ya. Karena kita mau buat merah putih, jadi nanti kita akan buat setengahnya atau seperempatnya ya. Karena kita buat piping aja yang floretnya di atasnya merah. Selebihnya kita akan beri frosting atasnya aja dengan putih. Nah, untuk sponsnya jadi seperti ini. Ya, setelah pastikan kita setelah matang, kita masukkan dulu atau dinginkan terlebih dahulu ya. Sebaiknya sih memang ini dibuat 1 hari sebelum agar dia lebih firm ya, tidak gampang hancur pada saat kalau kita mulai di assembly ya. Jadi ini seperti ini. Ini kita akan potong dulu sedikit atasnya ya. Ya, kalau baru matang pasti dia agak sedikit susah untuk di-handle ya karena masih soft ya. Jadi pastikan kalian masukkan dalam kulkas sebentar supaya dia lebih firm ya. Sekarang kita tinggal arrange ya. Kita gunakan di sini silver buat bawahnya. Ya, ini saya sudah buat air gulanya ya 1:1 air dan gula. Dimasak sampai dia larut saja. Jadi bubble pertama sudah larut gulanya, di take out, dinginkan. Ini menambah sedikit moisture aja untuk di sponsnya ya. Walaupun sponsnya sudah oke menurut saya, tapi ini akan juga menambah rasa ya. Piping. Lagi yang terakhir ya.
Sudah selesai ya cake merah putih kita kali ini, atau bisa juga dibilang ini red velvet cake dengan base red velvet cake. Semoga kalian semua bisa coba di rumah. Ya, resep akan kita share. Dan tentunya jangan lupa ikuti terus Taste of Tradition dengan minyak laba Barco dan saya Chef Ines Tanker. Sampai jumpa di resep berikutnya.